Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam Pekan Doa Pentakosta hari ke-7 dengan tema keserakahan. Di dalam Efesus 5 ayat 5, di sana ada tertulis, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Untuk lebih memaknai tema tersebut, kita akan mendengarkan ulasannya yang dibawakan langsung oleh Pendeta Esa Katri Parahita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian dari NKB 100. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong para penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya, dengan kuasa-Nya. Bapak Ibu, mari sekarang kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Kami boleh tiba pada saat ini dengan sehat dan sempurna. Dan sekarang kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat kepada kami semua untuk kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami juga mau berdoa untuk pelayan firman yang membawakan firman-Mu, untuk memberikan mereka hikmat agar mereka boleh menyampaikan apa yang berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih untuk semuanya Bapa, ampuni kami atas dosa kesalahan kami Tuhan Yesus, agar kami layak menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki hari ke-7 di dalam Pekan Doa menjelang Pentakosta. Kita yang hidup di era tahun 90-an pasti akrab dengan penggalan lagu tema dari sebuah film kartun berikut ini. Penggalannya adalah, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Film apa itu? Ya, film Doraemon. Film kartun Jepang yang bercerita tentang robot kucing yang punya kantong ajaib, di mana dari kantongnya ada berbagai macam barang yang bisa dipergunakan untuk memecahkan persoalan yang sedang terjadi. Tapi yang menarik adalah kalimat lagu tersebut. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Keinginan manusia tidak akan pernah habis. Dan itulah yang kemudian menjadikan manusia memiliki sifat yang serakah. Dalam setiap situasi, selalu ada keinginan yang muncul. Makin hari, apalagi sekarang dengan berbagai kemudahan yang ada, batas antara keinginan dan kebutuhan menjadi semakin tipis dan pudar. Manusia dituntut untuk lebih peka, membedakan antara mana yang menjadi keinginannya dan apa yang betul-betul menjadi kebutuhannya. Manusia dituntut di dalam segala kepekaan itu lebih kenal
tentang dirinya dan makna keberadaannya. Seperti pada saat kita harus menghadapi pandemi corona dengan berada di rumah saja. Pada awal penetapan dari keputusan itu, baik di Indonesia maupun juga di negara-negara lain, orang banyak yang melakukan panic buying, membeli barang yang bahkan ketika pada saat normal gak pernah dipergunakan atau jarang dipergunakan, membeli dalam jumlah yang besar, membeli banyak macam, dan seolah-olah gak peduli dengan orang lain yang membutuhkan barang tersebut. Apa yang dipikirkan, yang diinginkan pada saat itu langsung dibeli, langsung diambil, dan banyak yang melakukan. Itulah serakah. Manusia dikendalikan oleh keinginannya sehingga tidak lagi peduli terhadap orang lain. Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 5-7 mengatakan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya." Rasul Paulus menyamakan keserakahan dengan penyembahan berhala. Kenapa? Karena pusat dan fokus kehidupannya bukan ada di dalam Allah sang pemilik kehidupan, melainkan di dalam dirinya. Semua demi kepuasan dan kesenangan dirinya sendiri. Oleh karena itu, serakah sama dengan penyembahan berhala. Sebagai orang yang telah mengalami hidup baru dalam anugerah Kristus, maka kita selayaknya memiliki sikap seperti yang ditunjukkan Yohanes Pembaptis ketika dia mengajar murid-muridnya tentang siapa itu Yesus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 30, dia mengatakan bahwa ia, yaitu Yesus, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan bagian ini, Yohanes Pembaptis ingin menunjukkan bahwa pusat kehidupannya diletakkan di dalam Allah, bukan untuk kepuasannya, bukan untuk kesenangannya, bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk Allah. Hal ini ketika kita menempatkan fokus kita di dalam Allah, bukan di dalam kesenangan kita, akan membuat kita senantiasa memakai pertimbangan hikmat dan maksud Allah untuk mengendalikan keinginan kita yang berujung pada keserakahan nantinya. Tuhan Yesus memampukan kita semua menjauhkan diri dari sifat serakah dan mengubah kita menjadi orang yang penuh kemurahan hati bagi sesama. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Esa Katri Parahita. Kiranya apa yang telah kita dengar bersama-sama boleh membuat kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan firman itu boleh menjadikan pegangan, menuntun langkah hidup kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Diawali dengan doa di dalam setiap keluarga masing-masing. Marilah kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia, kemurahan dan pertolongan-Mu dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan saat ini. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia tercinta. Kami serahkan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia tercinta dari Bapak Presiden sampai tingkat RT. Tuhan anugerahkan hikmat bijaksana di dalam setiap mengambil kebijakan, dalam setiap mengambil segala hal yang akan dilakukan untuk kebaikan bangsa Indonesia tercinta di dalam menjalani hari-hari kehidupan saat ini. Kami berserah juga untuk setiap kami, rakyat Indonesia tercinta, anugerahkan hati, pikiran yang mau taat dan mau disiplin menjalankan setiap hal yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia tercinta ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk GKI Pengadilan. Kiranya Tuhan juga menolong dalam menjalani hari-hari kehidupan bergereja saat ini. Kiranya gerejamu boleh tetap menjadi saluran berkat bagi lingkungan sekitar. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Pendeta beserta keluarga, majelis jemaat beserta keluarga, jemaat-Mu beserta keluarga. Engkau Tuhan yang akan senantiasa pelihara kami. Engkau Tuhan yang akan senantiasa menuntun kami. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa tidak akan pernah lupakan dan tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kami serahkan doa kami ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara terkasih telah mengikuti Pekan Doa Pentakosta pada hari yang ke-7. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin.